Ana wong iku jimak bojone ning wulan Ramadan. Rino. Napa? Rino. Hukumnya piye? Jimak bojo ning Ramadan hukumnya batal ora? Batal. Pinter pinter separuh. Kemudian jimak bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Yaitu kafaronya selain qada harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin untuk orang satu mud. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubro. Rungokno. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima aja tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe bah nang jima ra makan ra jima. Cara cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar ya poso-poso batal demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo ayu, bojo elek wis ora kepikiran. Ya coba bayangno mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno kowe kok coba bayangno ambek awakmu to. Iki bayangno iki wong Arab mangane daging ki mangane mendoan tempe apa meneh apa sing tahu kok bacem tahu susur terus apa jadah terong yo mesti subhanallah ora iso dikiasno wis mangane mendoan bojone elek ora ngarah kecelakaan ngono iki bayangno wong Arab mangane daging bojone ayo wis Mustafa khusuk lah cara wong Arab sing ayu banget wis ora iso ngomong tak jamin posisi gelem halal. Jadi kau coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susur jadah. Iku ora seretan nek sak apik. Kula pertama mangan jadah aku kaget. Kula niku kan rada kiai. Rada kiai ku nak mangan niku golek sing gampang. Bar jadah tak pangan kelat kabeh dino. Sesuai ning Jogja kulino. Kenapa dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Sesuai saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleden. Pertama keleleden. Aneh cara daerah kula kan napa? Aneh. Pemenang jenenge jadah kok elek. Kira apa makane jadah? Jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Oh, semua zaman hoax ini bahaya nek gak diterangno detail. Rungokno tenan, kita tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kula untuk barokah ulama-ulama sing murka pundut maupun sing ijek sugeng. Kemana? Sehingga dari Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak. Nah, oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya ngene, kowe bertamu gone rugen, terus mangan segone kan normal, terus pamit kan nyileh kamar aku jima bojoku. Kurang ajar ta? Kamu ngene kurang ajar ta? Ya kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini madzhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hatku hormati Ramadan min ghairi udrin syar'iyyan. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udzur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa udzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa udzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat padahal jima itu halal? Karena hakku hormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyan, merusak kehormatan Ramadan tanpa udzur syara' sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna, jadi buat kias. Saiki wong malah gak ana sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Nah, saya sidik orang oleh kias kudu sunnah.
Maka untuk melawan seperti itu saya kudu cangkem elek gerem lagi. Tapi cangkem elek kerapi ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kowe sing wis pantes cangkem elek ngono. Kok di murid cangkem elek kan ya kok kowe ngono maksudnya ditakoki. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya. Bid'ah. Jare sing sitok kubu sebelah mau carane. Jare sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Jare santriku ya tidak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waduh cangkem elek. Iya cerita cangkem elek. Maksudnya itu akhirnya satu-satu yo satu-satu. Lah kula sebagai kecelok wong alim do takok aku, dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ngene. Lah kok saged Gus ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran debat ben pangeran sing mutusno. Karena ngene ku padha lucune. Padha lucune lho wong padha nganggure debat ngono lha apa? Nek kowe wong parek pangeran, bar salat ben nguyu timbang nguyu ning masjid. Sing kepengen salaman ki monggo salaman, ora mbek wong ayu mbek Rugen Mustofa ora ape sahabat nang padha. Ya monggo. Sapi jagongan ki monggo wis biasa wae. Sementing nak bar salat bar salam wis aja salat meneh, engko salat bak dia. Jadi dulu Nabi malah nak bar salat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah salat fardu dan salat sunat. Maka lakukan sesuatu, di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Ayo, mau ikut jenenge kias. Kalau kamu bersolat, boleh nggak kamu setelah sholat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh nggak setelah sholat nge-SMS orang? Ya boleh. Kok tidak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman kok yang tersangka? Nah itu kias. Tapi kalau terus mendingin, berhubung sama-sama nggak ada dalilnya, milih yang nggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Ya, tapi ada orang jujur, yang ini enak cocok salaman, arah cocok terusah. Malah angel meneh kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Sing salaman yo keben, ini alam demokrasi. Saya salaman yo, keben ya biasa. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ana sing eling pangeran lewat salaman, ketemu wong mukmin. Ana sing carane eling pangeran nduwi lho terus maca tasbih. Ana sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo sementing aja misoi wong. Susah ya apa sih? Waras sithik maksudnya ilmiah sithik. Nah sekarang kita tak bedai, kayak saya ini mazhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i, mau udah bedaan mau. Maka terus diputuskan kalau nggak ada sunnah Rasul maka al-hikin nazir bin nazir, hukum sing mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya, saya berkali-kali cerita, ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggaweane nabok ibu Juni, nabok itu kan dengan tangan, nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Bareng dia ini dilapuri, kan jogeman nabok ibu Juni. Gang Romulan bojone Rugen lapor aku, Gus sakniki mboten nabuki, nyadui. Karena Rugen tak celuk, kok cek nyadui piye? Jare sing haram nabuki, Gus. Sakniki tak leh nyadui. Terus aku mending ngene, ya aja nyadui. Gang Romulan bojone lapor, sakniki ngidoni. Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung nabuki tidak nyadui, kalau nabuki haram nyadui ra mesti haram, itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram nabok itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram nabok itu, maka nyadui juga sama, ngidoni juga sama, ngembar nanti utang-utang konggo ya sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang. Itu milih di cerdas ngono, terus kita koi, sunnah rasulnya mana? Bar saya. Ya malah nak pangeran ngendikan wong tua mau fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan hus, terus dia mending jancuk bapak. Loh kok meni jancuk? Kan tidak ufin. Waras orang sing mending. Kowe sing ora lho. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-hikin nazir benar. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram bisa itu yang maknanya sejenis maka sah. Jadi mulai dulu kias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu. Sayyidina Ali ditanya, terus kaidahnya yasiru walatu asiru basiru walatu nafiru. Bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah.
bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kalau ngaji seneng guyon. Perkara ini kowe wis sumpek ning omah, rai-raimu wis rai sumpek. Lah wis sumpek ning nggon ngaji, disumpekno pisan. Kan sumpek double. Stres malah ngel-ngel wong. Jadi tidak guyon ae ben rileks, lali utang sejenak, no. Mereka nak jawa Nabi jelas basiru, beri berita gembira. Soalnya teko ngaji ra paham lah swarga, wis pokoke kayak berita gembira. Mboten tenan ora sok mben kok. Cocokane sok mben. Ya agak